kali ini kita akan melihat organ-organ pada unggas yang ada di gambar. Kita melihat ada mukosa dengan panjang filigree seperti ini biasanya ditemukan pada saluran pencernaan dan mungkin juga saluran reproduksi. Tapi kalau kita melihat organnya, di bawahnya ada kelenjar seperti ini. Ini adalah proventriculus pada unggas. Di submukosa kita menemukan tumpukan sel atau banyaknya sel, dan kalau kita perbesar merupakan sel-sel limfoid dengan ukuran yang bervariasi, biasanya indikasi arah tumor. Dan selain itu kita juga menemukan beberapa gambaran tumor. Ini pada saraf di bagian adventisia tidak kita temukan, sekitar pembuluh darah juga tidak kita temukan, namun di beberapa tempat seperti saraf-saraf di antara otot tunika muscularis kita menemukan beberapa tumpukan sel serupa seperti yang ada di gambar seperti ini. Ini seharusnya tempat dari persarapan, mungkin cabang dari saraf vagus. Kalau kita besar, sama kita menemukan sel-sel yang sel-sel limfoid yang berukuran bervariasi. Kemudian kita coba ke tempat lain. Ini adalah organ ginjal dari masing-masing dari ayam yang sama. Kenapa saya bilang ginjal? Kita melihat ada gambaran tubulus dan beberapa gambaran glomerulus. Di mana ada glomerulus kita namakan korteks, dan daerah-daerah yang tidak ada glomerulus seperti ini kita namakan medula. Tidak terpisah sempurna seperti pada mamalia, jadi ada bagian korteks dan medula yang di beberapa tempat pada unggas. Yang menarik pada gambaran ginjal ini, kita melihat di antara intersisial dari tubulus kita menemukan beberapa gambaran sel yang berwarna biru. Apakah mungkin sama dengan gambaran tumpukan sel yang ada di proventriculus? Setelah kita perbesar, kita melihat adanya sel-sel limfoid kembali, sel-sel yang hampir sama pada gambaran proventriculus, yaitu sel limfoid yang berukuran bervariasi. Dan ini ada di beberapa tempat, terutama di intersisial dari tubulus. Kemudian kita berpindah ke organ lain. Kita berpindah di organ lain. Ini gambaran organ pada jantung. Dari mana kita bisa bilang jantung? Gambaran otot yang bercabang, itu indikasi atau tanda-tanda dari otot jantung. Dan otot jantung dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari luar epikardium, bagian tengah jaringan otot namanya myokardium, dan bagian selaput bagian dalam namanya endokardium. Kita menemukan gambaran warna ungu atau biru kembali pada otot-otot jantung, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada daerah kumpulan sel yang berwarna biru keunguan. Bagaimana kalau kita perbesar, apakah sel yang sama yang kita temukan seperti pada proventriculus dan juga ginjal? Sepertinya bersama, yaitu sel-sel limfoid yang bervariasi, namun ini di intersisial otot dari jantung. Dan selain dari kumpulan sel ini, kita tidak melihat adanya tanda radang. Jadi indikasi penambahan jumlah sel ini merupakan indikasi dari peningkatan atau mitosis sel yang berlebihan, indikasi dari tumor. Dan juga ada di beberapa tempat, ini juga gambaran dari sel tumor tersebut. Organ selanjutnya adalah limpa. Ini gambaran ada limpa. Kenapa kita bilang limpa? Karena kita menemukan adanya pulpa merah dan pulpa putih, di mana pulpa putih digambarkan adalah kumpulan sel-sel limfoid, sedangkan pulpa merah adalah kumpulan sel-sel darah merah. Kalau kita perbesar gambaran limpa ini, kita bisa melihat ini gambaran limpa dengan besaran yang lebih besar. Ini adalah pulpa putih, yaitu kumpulan sel-sel limfoid, sedangkan pulpa merah adalah isinya adalah sel-sel darah merah. Pulpa putih kalau kita perbesar,
berisi sel limfoid, dan kita bisa menemukan arteri centralis di bagian tengah dari pulpa putih tersebut, yang itu akan berguna untuk menyalurkan sel-sel darah putih yang sudah matang ke sistem sirkulasi. Nampaknya kita tidak menemukan adanya kelainan yang spesifik terhadap penyakit tertentu pada limpa ini. Gambaran pada umumnya masih bagus, cuma ada beberapa bagian yang kita sebut artefak, celah-celah kosong seperti ini. Ini akibat proses pembuatan histopatologi saja, bukan akibat penyakit. Organ selanjutnya adalah gambaran trachea. Kita bisa melihat trachea dari gambarannya berupa tulang rawan. Di bagian tengah, di bagian luar ada sedikit otot. Kemudian di bagian dalam adalah mukosa. Dengan perbesaran yang lebih besar, kita bisa melihat mukosa dari trachea. Secara umum, kita tidak melihat kerusakan yang signifikan, namun kalau kita besar kembali, kita tidak bisa melihat mikrofili dengan baik. Yang mungkin ada kerontakan mikrofili. Dan di bawah mukosa, kita menemukan beberapa sel radang yang bukan sel normal. Dan kalau kita lihat, kita menemukan seperti sel yang berbintik-bintik atau bergranul. Dan sel-sel seperti ini kita sebut sebagai mielosit. Kita juga menemukan gambaran lesio pada otot bagian luar dari trachea, kumpulan sel yang berwarna biru kembali, apakah sama dengan sel yang ada di bawah jantung dan ginjal. Setelah kita besar ternyata mirip atau sama, yaitu kumpulan sel limfoid dengan ukuran yang bervariasi. Ini merusak beberapa bagian otot yang kita sebut sebagai myositis. Ini gambaran saraf pada bagian adventitia atau daerah luar dari trachea. Namun nampaknya di bagian saraf ini, coba kita perbesar, kita tidak menemukan gambaran lesio yang signifikan terhadap suatu penyakit. Ya, kita katakan saraf ini masih baik-baik saja. Organ selanjutnya adalah paru-paru pada unggas. Sistem paru-paru pada unggas sedikit berbeda dengan mamalia. Kalau pada mamalia adalah sistem alveolar, pada unggas adalah sistem parabronkial. Paru-paru pada unggas mudah kita lihat dengan melihat gambaran berupa bronkus. Ada beberapa pembuluh darah besar seperti ini, kita sebut arteri mungkin karena dindingnya tebal, dan ada juga pembuluh darah yang lebih tipis. Gambarannya seperti ini, kita sebut mungkin vena. Kemudian jika paru-paru ini kita coba perbesar kembali, kita bisa menemukan dinding-dinding parabronki atau dinding alveolus yang dipenuhi oleh sel darah merah. Namun kembali kita ingatkan bahwa gambaran sel darah merah ini umum terjadi jika ayam ini mati tanpa disembelih. Artinya tidak ada pengeluaran darah pada saat dia agoni. Gambaran lain pada alveolus kita tidak bisa menemukan gambaran yang signifikan menunjukkan infeksi suatu penyakit. Ini adalah gambaran dari bronkus di mana masih punya tulang rawan dan mukosa yang masih
epitelnya kuboid. Sepertinya tidak ada gambaran yang signifikan terhadap suatu penyakit, namun kita bisa melihat ada beberapa epitel dari bronkus yang sudah mulai mengalami desquamasi, dan di bawah dari epitel terdapat celah yang biasanya kita indikasikan sebagai edema. Namun kembali kita jika tidak menemukan tanda radang, kita tidak yakin bahwa itu akibat edema, bisa saja terjadi akibat proses pembuatan histopatologi. Selain bronkus juga ada bronkiolus, cirinya kita tidak bisa menemukan tulang rawan, dan mukosanya sedikit berbeda dengan bronkus. Yang menandai bronkus adalah adanya otot polos di bagian ujung, dan mukosanya yang pipih selapis, tidak seperti pada bronkus. Lumen pada bronkiolus seperti ini cukup bersih, tidak ada eksudat, tidak ada tanda radang. Kembali ini alveolus yang dipenuhi oleh sel darah merah. Mungkin pada ayam yang disembelih kita tidak menemukan gambaran sel darah merah sebanyak ini. Kita juga menemukan kumpulan sel darah merah pada pembuluh darah yang kita sebut kongesti, tapi mungkin ayam ini tidak disembelih sehingga itu masih wajar pertemuan yang umum kita temukan. Yang menarik, kita menemukan radang granuloma pada sebagian dari alveolus atau bagian dari paru-paru. Nah, cirinya ada radang kronis, kemudian dikelilingi oleh tanda radang yang lain berupa kongesti. Kalau kita perbesar radang ini, kita juga menemukan sel-sel fibroblas di bagian tengah dari radang ini. Dan selain itu kita juga bisa menemukan seperti gambaran hifa jamur yang berwarna ungu memanjang, hingga dugaan awal dari granuloma ini disebabkan oleh adanya jamur. Banyak sekali jenis jamur yang bisa menginfeksi paru-paru, tapi yang paling umum adalah jamur dari golongan Aspergillus. Organ selanjutnya adalah organ hati. Kita masih bisa melihat organ hati pada unggas dari tanda berupa adanya vena porta dan vena central, yaitu dua jenis vena yang berbeda pada hati. Secara umum kita tidak melihat adanya tanda kerusakan signifikan pada hati ini. Dan kita coba perbesar. Kemudian vena porta, yaitu vena yang berjalan beriringan dengan pembuluh empedu. Kemudian kita coba bandingkan dengan vena sentral, di mana hanya ada pembuluh vena saja pada bagian vena sentral ini. Kemudian di bagian lain dari hati, kita juga menemukan kumpulan sel limfoid kembali. Dengan perbesaran yang lebih besar kita bisa melihat lebih jelas, dengan ukuran yang bervariasi, dan kanan kirinya tidak tampak tanda radang yang signifikan, bahkan berbatas sedikit lebih jelas. Artinya mitosis dari sel-sel limfoid ini cukup aktif membelah. Dalam waktu yang singkat dia bisa menjadi lebih banyak dari normalnya. Namun kadang kita juga menemukan sel limfoid di tepi dari vena porta. Ini umum kita temukan, dan ini termasuk follicle limfoid, karena vena porta adalah vena yang menampung darah dari saluran cerna, sehingga itu merupakan sel pertahanan atau jaringan pertahanan lokal. Secara tidak sengaja kita juga menemukan adanya pembuluh empedu yang terpotong, gambarannya seperti ini, mirip seperti pembuluh darah,
Namun kalau kita perbesar di dalam lapisan dalamnya atau tunika intimannya, dia memiliki seperti epitel mukosa. Ini epitel mukosa dari pembuluh empedu tadi. Banyak 17 epitel gelondong atau fibroblast, dan juga mempunyai mukosa beberapa kelenjar seperti halnya sel goblet pada mukosa-mukosa saluran cerna ataupun saluran pernapasan. Kita melihat bagian luar dari pembuluh empedu, yang artinya itu adalah bagian rongga perut. Ini adalah gambaran rongga perut. Kita menemukan ada sedikit sel radang, artinya itu mengalami peritonitis. Dan bergeser lagi ke tempat lain. Ini pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kita juga bisa menemukan saraf di bagian adventitia. Kita juga menemukan di dalam saraf tersebut adanya sel-sel limfoid, artinya ada neuritis pada persarafan ini. Gambaran organ selanjutnya adalah ovarium, di mana kita bisa melihat banyak folikel-folikel telur, mulai dari folikel primer, sekunder, tersier, dan sudah terisi oleh kuning telur. Dan bahkan kita kadang bisa menemukan, kita juga bisa menemukan bagian telur yang sudah berovulasi. Kalau kita perbesar, pada umumnya jaringan interstisium berupa sel-sel gendong, fibroblast atau jaringan ikat longgar. Namun yang menarik, kita juga menemukan adanya gambaran sel yang berwarna atau bergelar merah yang mirip seperti pada trachea. Ini gambaran myelosit, sel-sel myelosit. Dan cukup banyak di bagian ovarium. Ini lebih jelas, kita melihat sel berwarna merah dengan granul yang jelas. Organ berikutnya adalah otak. Kita menyebut otak karena banyak sel saraf yang kita temukan. Kemudian kita coba berkeliling di bagian otak ini. Ini adalah pembuluh darah bagian otak. Namun ada sedikit aneh pada pembuluh darah ini. Dindingnya cukup menebal dan banyak berwarna kebiruan. Kita coba besar, ternyata penebalan dinding pembuluh darah diisi oleh sel tumor limfoid yang mirip pada organ-organ lain dengan ukuran yang bervariasi. Dan ini gambaran tumor yang mirip, bahkan sampai menyebabkan trombus. Selanjutnya ini adalah bagian otak lain, mana kita bisa menemukan mikroglia, oligodendrosit, oligodendroglia atau astrosit, dan badan saraf.
kecil atau cerebellum, dan melihat adanya daerah-daerah mulai molekular, granular, dan substansi alba. Lalu kita perbesar di gambaran dari molekuler dan granular. Ini bagian lapis Purkinje yang membatasi bagian molekuler dan granuler, dan bagian luar adalah selaput mendingan. Di bagian luar ini sudah rusak, tapi di bagian antar girus atau bagian sulcusnya kita masih bisa menemukan mendingan. Jadi ada sel organ di mendingan yang kita diagnosa sebagai meningitis. Ini lapis Purkinje tersusun atas sel-sel saraf besar. Kita bisa melihat dari warna yang berbeda, warna yang lebih gelap biasanya kita sebut sebagai neuron hipoksik, warna yang lebih terang pada umumnya adalah sel-sel saraf yang masih normal metabolismenya.